Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti ya live streaming pada siang hari ini masih semangat ya, masih tetap semangat. Ya. Nah, kita sampai langsung saja ya, sampai pada pembicara berikutnya yaitu Dr. Hewan Yoni Darmawan Sukiri MVPH ya. Beliau sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner di Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat, betul ya dok ya? Betul. Kemudian juga ini beliau lulusan FKHIPB juga nih ya. 2005 betul ya dok ya? Betul dok. Kalau angkatan 36. 36 ya, udah lama sekali ya berarti ya. Angkatan 36. Kalau sekarang di fakultas siapa berarti ya yang jadi dosen? Dr. Herwin yang di Kesmafet. Oh, satu angkatan berarti ya. Ya oke, baik. Jadi beliau ini lulus PPDH-nya berarti tahun 2005, Dok. 5 itu ya, 2005 itu ya lulus PPDH. Kemudian beliau melanjutkan studi master ya, Dok ya. Betul. Ke Wina ya. Ke Wina, ke Vetmed Uni Wina dan Chiang Mai University. Ya, betul. Kemudian mendapatkan gelar Master of Vet Public Health dan beliau ini mengambil master 2011 sampai 2013. 13 ya, betul. Oke. Nah, sekarang beliau tadi sudah seperti saya sampaikan sebagai kasih di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Nah, yang akan dipaparkan materinya mengenai tata kelola rumah sakit hewan milik pemerintah daerah, ya. Dan mungkin nanti bisa juga ditambah dengan sharing kasus-kasus gitu ya dok ya, sharing kasus-kasus yang sering ditemukan di lapangan begitu ya dok ya. Nah, untuk mempresentasikan itu kami persilahkan Dr. Yoni untuk mempresentasikan materinya sekitar 40 menit ya dok ya. Nanti setelah itu mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi sekitar 10 sampai 15 menit ya. Baik, silakan Dr. Yoni. Ya, baik, terima kasih Dr. Anita atas waktunya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana tata cara atau tata kelola dari rumah sakit hewan milik pemerintah daerah. Mungkin saya lebih ke arah manajemennya di sini, lebih ke arah peraturannya, perizinannya. Nanti ada sedikit akan saya sharing kasus-kasus yang sering terjadi, gitu, yang sering kami tangani di Rumah Sakit Hewan Provinsi Jawa Barat. Baik, kita mulai saja. Untuk siang ini mungkin saya akan membahas wilayah kerja dari Rumah Sakit Hewan Jawa Barat, terus dasar hukumnya, tupoksinya, sumber daya manusianya, waktu dan pola pelayanan, data pelayanannya, dan fasilitas apa saja. Selain itu mungkin saya akan menyelipkan beberapa peraturan baru tentang pelayanan jasa medik veteriner. Ini kebetulan ada peraturan baru, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner. Nanti akan saya selip-selipkan di antara slide saya. Jadi ini untuk Rumah Sakit Hewan Jawa Barat sendiri didirikan pada tanggal 4 Maret tahun 2014. Ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada waktu itu, Kang Ahmad Heriawan, dan semenjak tanggal 1 Januari 2017 ini berubah menjadi UPTD Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Kami berlokasi di Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi ini daerahnya, lokasinya mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa PPDH yang sudah pernah ke Lembang ya, agak dingin. Jadi kami di atas sedikit lebih atas dari kota Lembang, jadi lebih dekat ke Gunung Tangkuban Perahu. Ini untuk dasar hukumnya, kita lewat saja. Nah, ini saya nanti akan fokus ke dua peraturan baru ini. Yang pertama tentang otoritas veteriner dan yang kedua tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner. Oke,
Nah, ini berdasarkan Permentan nomor 3 tahun 2019. Jadi UPKH atau Unit Pelayanan Kesehatan Hewan itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama dokter hewan mandiri. Ini terus ada ambulatori atau pelayanan house call, ada klinik hewan, ada pusat kesehatan hewan yang biasanya ini dikelola oleh pemerintah kabupaten kota, ada rumah sakit hewan. Ini rumah sakit hewan ini ada yang pemerintah, ada yang punya universitas atau ada yang punya swasta, dan RPH, rumah pemotongan hewan juga ini termasuk unit pelayanan kesehatan hewan, karena makanya di situ diwajibkan adanya petugas medik dan paramedik untuk bekerja di RPH. Dan ini berdasarkan Permentan, yang dimaksud dengan rumah sakit hewan itu adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab. Ini kenapa saya bold, jadi ini diwajibkan. Jadi rumah sakit hewan ini diwajibkan harus mempunyai dokter hewan sebagai penanggung jawab utamanya. Dan selain itu memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan. Jadi ada satu kewajiban untuk kami di rumah sakit hewan untuk menerima rujukan dari klinik, dari dokter hewan, ataupun dari rumah sakit hewan yang lainnya. Dan ini untuk perizinannya. Untuk rumah sakit hewan ini diwajibkan memiliki surat izin pelayanan veteriner atau disingkatnya SIVET. Jadi SIVET ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi nanti ada semacam audit oleh dinas peternakan atau dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di kabupaten kota tersebut, melakukan audit ke rumah sakit hewan, apakah layak untuk mendapatkan izin operasional atau tidak. Nah, setelah itu nanti gubernur yang bupati atau wali kota yang mengeluarkan. Dan alhamdulillah di rumah sakit hewan kami sudah mempunyai SIVET dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Jadi meskipun kami pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi levelnya lebih tinggi dibanding pemerintah kabupaten kota, tapi kami tetap menempuh perizinan tersebut karena ini merupakan salah satu syarat untuk operasional dari rumah sakit hewan. Dan ini pasal 33 dan 38-nya. Jadi untuk ambulatori ini juga harus ada izin, tapi untuk ambulatori yang terintegrasi dengan rumah sakit hewan ini tidak perlu karena bisa dipenuhi dengan izin dari rumah sakit hewan atau klinik hewan tersebut. Ini kenapa diwajibkan untuk pengurusan izin usaha veteriner tersebut, karena ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Peternakan tahun nomor 18 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner. Ini untuk sedangkan untuk tujuan pembangunannya sendiri, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun rumah sakit hewan dikarenakan jangkauan pelayanan kesehatan hewan, terutama untuk komoditas ternak maupun hewan kesayangan, ini masih kurang. Jadi diperlukan untuk peningkatan. Terus untuk menjadi tempat rujukan bagi dokter hewan praktek, untuk puskeswan atau untuk laboratorium daerah. Selain itu juga sebagai pusat informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sebagai salah satu mitra pemerintah dalam pengendalian penyakit zoonosis dan peningkatan Kesmafet. Dan yang terakhir menjadi pusat pengembangan ilmu kedokteran hewan, terutama dalam hal keklinikan atau ke praktik. Oke, ini untuk topoksinya, ini mungkin nanti bisa dibaca. Jadi ini berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tahun nomor 81 tahun 2017. Untuk struktur organisasi kami mungkin agak sedikit berbeda dengan rumah sakit umum lainnya gitu ya, terutama untuk rumah sakit manusia. Jadi kami karena bentuknya UPTD, jadi levelnya eselon 3. Jadi kami ada kepala UPTD, ini kebetulan kepalanya Dr. Indriantari. Terus di bawahnya ada kepala Subbag Tata Usaha, kemudian ada 2 seksi. Yang pertama
satu seksi pelayanan medik veteriner saya sendiri, dan seksi penunjang medik veteriner oleh Dr. Kustini. Beliau juga alumni dari IPB angkatan 33. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Ini kebetulan untuk fungsional yang ada di Rumah Sakit Hewan Jawa Barat ini ada medik veteriner dan paramedik, dan ada juga penata ronsen. Untuk sumber daya manusianya sendiri, jadi kami di sini ada 36 orang, untuk ASN-nya atau PNS-nya ada 11 orang, untuk non ASN-nya atau tenaga kontraknya itu ada 25 orang. Jadi untuk dokter hewannya sendiri, untuk ASN ada 5 orang, maaf, dan untuk non ASN-nya ada 6 orang. Sedangkan untuk paramediknya ada 6 orang, semuanya non ASN. Untuk waktu pelayanannya sendiri, karena kami rumah sakit, jadi alhamdulillah tidak pernah libur. Jadi untuk hari Senin sampai Jumat, kami buka dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 10 malam. Ini kondisi normalnya sebelum masa pandemi COVID. Jadi untuk sekarang karena ada arahan untuk mengurangi jumlah aktivitas, untuk menghindari penumpukan pegawai di kantor, jadi kami selama masa pandemi ini hanya buka untuk hari kerja sampai dengan jam 4 sore. Untuk malam itu bisa dilayani dengan perjanjian, jadi booking dulu, nanti ada pelayanan dari dokter yang piket. Kemudian untuk libur nasional dan hari Sabtu serta hari Minggu, ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Sedangkan untuk pelayanan emergency, kami 24 jam, jadi on call, nanti ada dokter yang jaga di sini. Untuk pola pelayanannya sendiri, jadi kami ada 3 jenis pola pelayanan. Yang pertama pelayanan aktif, jadi kami yang melaksanakan pelayanan keluar atau pelayanan seperti ambulatori, jadi active service. Kami melaksanakan pemeriksaan di luar, apabila perlu ditangani lebih lanjut, pasien tersebut akan dibawa ke rumah sakit. Kemudian ada pola pelayanan semi aktif, jadi ini berdasarkan laporan, apabila ada yang hewan atau satwa yang sakit dan diduga penyakit zoonosis atau memerlukan isolasi lebih lanjut, itu akan kami bawa ke rumah sakit untuk diisolasi. Sedangkan yang pelayanan yang terakhir ada pelayanan pasif, yaitu pelayanan di tempat. Jadi kami memberikan layanan pemeriksaan, pelayanan diagnostik, dan pengobatan yang dilakukan di tempat di rumah sakit hewan. Untuk kategori pelayanannya sendiri, jadi rumah sakit hewan ini ada, yang pertama ini ada pelayanan non komersil. Jadi ini khusus untuk masyarakat yang tidak mampu atau bagi teman-teman yang rescue. Jadi apabila tidak memiliki biaya untuk biaya pelayanan, maka kami akan bisa melayani. Selain itu juga untuk pencegahan PHMS dan zoonosis, ini contohnya vaksinasi rabies, kami gratiskan, ya tidak bayar. Untuk pelayanan komersial, ini kami ada tarif khususnya. Untuk tarifnya bisa dilihat di website kami atau di media sosial kami. Ini kebetulan saya lupa tidak cantumkan tarifnya di sini, jadi kurang lebih insya Allah tarif kami lebih murah dibanding dengan teman praktisi lain di Bandung. Untuk pelayanan bersubsidi, ini juga kami melaksanakan, jadi apabila ada kegiatan sterilisasi massal, misalnya OH atau kastrasi massal, ini biasanya kami laksanakan pelayanan bersubsidi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi atau dengan komunitas biasanya seperti itu. Ini untuk target pelayanan, jadi setiap tahun kami diberi target oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi insya Allah, alhamdulillah tiap tahun kami bisa memenuhi target-target tersebut. Ini untuk stakeholdernya sendiri rumah sakit hewan, jadi bukan hanya customer, jadi kami mempunyai stakeholder, teman-teman dari Dinas Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, terus PDHI juga, PDHI di Jawa Barat, para praktisi dokter hewan atau dokter hewan baru yang mau magang juga biasanya
sebagai syarat untuk mendapatkan izin praktek, ini diwajibkan magang, biasanya kami menerima magang di sini. Terus organisasi non-teritorial PDHI, contohnya di Bandung ini sering bekerja sama dengan ADH PHKI, terus dengan IDH SPI, Ikatan Dokter Hewan Saparah Indonesia, Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil, terus universitas juga sering yang melaksanakan PKL magang. Ini contohnya dari IPB, ada dari UGM, ada dari Unpad, UNER, ada Syahkuala, ada Brawijaya, ada Unhas. Ini kemudian untuk teman-teman yang paramedik, untuk paramedik ini ada yang terakhir tuh ada dari Polbangtan Bogor yang Cinagara, terus dari Politeknik Pertanian Kupang. Ini kadang juga ada teman-teman dari Unikom atau dari yang pernah itu dari Maranatha, mereka tertarik dengan rumah sakit hewan. Biasanya mereka melaksanakan penelitian, ingin mengetahui seperti apa rumah sakit hewan gitu dari segi struktur bangunan, dari sistem apa yang kami pakai di sini. Jadi mereka tertarik untuk mengembangkan sistem tersebut, kemudian dibuat skripsi. Selain itu kami juga di sini bekerja sama dengan LSM, contohnya dengan Jakarta Animal Aid Network. Jadi kami di sini meminjamkan atau lahan kami di sekitar rumah sakit hewan untuk menjadi penangkaran Macaca fascicularis, monyet ekor panjang, hasil penjangkauan dari topeng monyet yang ada di Jawa Barat. Jadi JAAN ini, Jakarta Animal Aid Network, melaksanakan penjangkauan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP di Provinsi Jawa Barat. Jadi penertiban topeng monyet yang suka ada di jalan-jalan, itu monyetnya disita, kemudian direhab di sini di Cikole. Setelah diliarkan atau istilahnya dikembalikan ke habitat aslinya nanti selama 1 tahun direhabilitasi di Cikole. Kemudian selain dengan FKH, kami juga bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk menangani satwa canine dan turangga mereka. Kemudian untuk Satpom Angkatan Udara, Lanut Kalijati Subang juga kami bekerja sama untuk penanganan canine mereka. Untuk ternak atau hewan atau satwa yang kami layani, ini karena kami namanya rumah sakit tidak spesialis untuk hewan kecil, jadi mulai dari ternak kecil, ternak besar, unggas, ada burung, ada ayam, gitu ya, ada hewan kesayangan, anjing, kucing, termasuk juga hewan eksotik, jadi semua kami layani. Ini untuk data pelayanan kami. Jadi tahun 2018 kurang lebih ada 3.300-an jumlah pelayanan. Dan untuk 2019 ada kenaikan menjadi 4.600-an. Dan tahun 2020 sampai dengan bulan Mei kemarin ini ada sekitar 1.680 pelayanan. Dan berikut ini adalah jenis satwa atau jenis hewan apa saja yang sering datang ke kami. Jadi tetap dari setiap tahunnya didominasi oleh kucing dan anjing. Ini kucing ini dari awal dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ini sangat mendominasi. Dan kebetulan di Lembang atau di Bandung banyak pasien kami ini bukan kucing ras, jadi kebanyakan malah kucing lokal. Jadi banyak, saya juga nggak tahu, mungkin ada fenomena di Bandung ini sekarang banyak orang yang senang memelihara kucing gitu. Jadi ini menjadi pasar, setiap tahun naik terus ininya jumlah pasiennya. Kalau anjing dibilang stagnan, setiap tahun pasti tidak terlalu meningkat drastis tapi ada kenaikan. Nah untuk satwa liar juga seperti tadi kata Dokter Peter Kombo, jadi ada tren di masyarakat ini sekarang ingin memelihara hewan-hewan eksotik gitu ya. Jadi kadang kami juga menjadi dilema gitu. Tadi seperti ada pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan atau adik-adik koas, ini bagaimana ya etika dokter hewan gitu mengenai satwa liar ini, apakah dilaporkan atau tidak gitu ya. Nah ini kalau menurut saya sebagai dokter hewan, kita sebagai profesi apabila mendapati ada pasien atau customer yang membawa
pasien satwa liar dan itu termasuk satwa yang dilindungi. Kita sebagai dokter hewan kita layani apabila sakit. Nah, untuk mengenai perizinannya sebaiknya kita tanyakan ke mereka apakah mereka punya izin dari BKSDA atau tidak. Apabila tidak mempunyai izin ya kita sarankan agar mereka mengurus izinnya daripada nanti disita gitu hewan. Oke, selain itu karena di Lembang merupakan daerah padat ternak, jadi kami juga memiliki klien peternak. Jadi ada peternak sapi perah, ada peternak sapi potong juga, terus ada stable untuk kuda, terus ada domba, kambing juga ini kebetulan cukup banyak di Lembang, termasuk kelinci juga. Untuk pelayanan bedah, jadi untuk pelayanan bedah sendiri tiap tahun ada kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Ini bisa dilihat, jadi tetap yang paling banyak mayoritas adalah yang bedah mayor. Jadi bedah mayor ini lumayan cukup banyak. Untuk kasus-kasusnya sendiri yang sering kami tangani untuk pelayanan bedah diantaranya seperti ini. Jadi untuk ortopedik ini kebetulan kami dari dulu memang sudah bukan mendeklar ya berusaha untuk menjadi tempat rujukan untuk kasus-kasus bedah ortopedik. Kebetulan di antara teman-teman klinik atau praktek dokter hewan di Bandung ini hanya ada beberapa saja yang mampu melaksanakan ortopedik. Jadi termasuk rumah sakit hewan. Contohnya yang sering melaksanakan ortopedik selain rumah sakit hewan ini ada Dr. Ivan di Gloria Vet dan Dr. Anton di PDHB Dr. Anton. Selain itu ada juga bedah mata. Ini biasanya bedah mata akibat infeksi atau kosmetik. Ini contohnya untuk beberapa spesies anjing yang memang secara genetik matanya harus diperbaiki biar tidak tidak ada gangguan mata. Akhirnya kita lakukan bedah kosmetik untuk memperbaiki supaya tidak ada gangguan mata. Terus bedah reproduksi, ini contohnya untuk beberapa kasus distokia, di anjing, di kucing, di sapi, di domba. Kami sering melaksanakan bedah tersebut. Terus seksio cesaria juga, termasuk di hewan besar, di sapi. OHA, ini OHA kebanyakan di anjing dan kucing, kastrasi di kucing dan di anjing juga. Dan sistotomi ini terutama untuk kasus-kasus yang mengikuti FLUTD. Ini biasanya setelah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita lakukan sistotomi karena setelah di kateter ternyata tidak sembuh juga. Setelah lakukan pemeriksaan radiologi ternyata banyak batu di kandung kemihnya dan kemudian di saluran kencingnya, makanya kita harus lakukan sistotomi. Terus bedah kulit, ini kebanyakan akibat vulnus, akibat luka. Kita lakukan skin flapping, terus bedah saluran pencernaan, ini contohnya untuk kasus-kasus seperti megakolon. Terus ada juga kami juga melakukan enterotomi, terus ada yang hernia, ini hernia umbilikalis atau hernia diafragmatika. Dan untuk di hewan besar, biasanya untuk kasus-kasus di sapi perah seperti displasia abomasum. Terus kami juga melaksanakan bedah mulut, ini biasanya untuk scaling gigi, untuk pembersihan karang gigi, terus ada proses potong gigi juga. Jadi potong giginya bukan untuk kosmetik tapi untuk kesehatan. Jadi apabila contohnya seperti untuk kelinci atau kucing yang taringnya itu terlalu panjang, akhirnya dia menyebabkan peradangan pada sekitar rongga mulutnya, harus dipotong. Kemudian pelayanan bedah untuk cabut gigi juga. Dan ini data 10 besar kasus dari tahun 2018 sampai dengan Mei tahun 2020. Jadi didominasi oleh penyakit virus dan penyakit parasit. Jadi kalau untuk tahun 2018 ini kebanyakan yang kami tangani ini kasus panleukopenia pada kucing. Terus pada tahun 2019 ini skabies atau ektoparasit pada anjing dan kucing, ini cukup banyak. Dan yang untuk tahun 2020 ini juga banyak yang bermasalah pada parasit. Jadi hampir nilai angkanya tidak jauh berbeda ya antara 20 kasus sampai dengan 39 kasus ini. Jadi ada mulai dari jamur, ada ear mites, ada virus,
ada ektoparasit, ada bakteri juga. Tapi yang paling banyak adalah skabies untuk tahun 2020. Dan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019, jadi fasilitas pelayanan utama di rumah sakit hewan ini minimal harus memiliki hal-hal yang seperti ada di slide ini. Jadi harus mempunyai poliklinik, ada ruang administrasi, ada ruang tunggu, ada ruang observasi atau ruang rawat inap, ruang operasi, ruang preparasi, ruang pemulihan pasca operasi, ada UGD, ada ruang isolasi, ada ruang X-ray yang berlapis timbal, ruang laboratorium, ada ruang obat atau farmasi, ada ruang sterilisasi peralatan, ada ruang rapat dokter, ada ruang perpustakaan, ada gudang, dan ada ruang untuk istirahat dokter dan paramedik. Dan ini peralatan minimal yang wajib dimiliki oleh rumah sakit hewan. Yang pertama ada termometer, ini digital atau analog, stetoskop, palu perkusi, oftalmoskop, ada otoskop, USG, X-ray, dan EKG. Kemudian untuk laboratoriumnya ini wajib mempunyai mikroskop binokular, centrifuge, alat periksa darah rutin, ini hematologi analyzer, terus alat urinalisis, dan untuk kimia darah, mesin kimia darah. Dan untuk peralatan atau perlengkapan tindakannya ini diwajibkan minimal, ya saya rasa rekan-rekan atau adik-adik juga tahu ya, harus mempunyai disposable syringe, ada needle-nya, ada infusion set, ada kateter, terus ada alat untuk nebulizer. Untuk alat bedahnya juga harus lengkap. Selain lengkap juga harus memiliki tabung oksigen dan harus memiliki mesin anestesi gas. Jadi selain anestesi injeksi harus mempunyai juga mesin anestesi inhalasi dan dental scaler. Ini sedangkan ini untuk perlengkapan penunjang utamanya. Jadi nanti untuk lengkapnya silahkan bisa di-download di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019. Di situ sudah lengkap semua syarat-syaratnya untuk dokter hewan praktek, untuk ambulatori, untuk puskeswan, untuk klinik, dan untuk rumah sakit hewan itu seperti apa. Ada lengkap semua di sana. Ini obat-obatan minimal yang harus ada di rumah sakit hewan, seperti alkohol, ada antiseptik, antibiotik, analgesik, antihistamin, antiparasit, lidokain, sedatifum, cairan infus, vitamin dan mineral, vaksin, adrenalin atau epinefrin, atropin sulfat, kalsium klorida, glukosa, obat oral, antitoksin, dan antidota. Dan ini untuk di rumah sakit hewan, jadi beberapa fasilitas yang kami miliki di rumah sakit hewan, ini beberapa gambarnya. Jadi kami mempunyai kendaraan ambulator khusus, jadi ambulan khusus untuk hewan kecil. Jadi rencananya untuk tahun depan kami juga sedang mengusahakan agar memiliki rumah sakit hewan yang mobile, jadi bisa melaksanakan bedah, bisa radiologi, bisa USG, bisa pemeriksaan laboratorium di kendaraan tersebut. Rencananya awalnya tahun ini, tapi dikarenakan ada pandemi, jadi anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19, jadi direncanakan tahun depan untuk kami mengadakan mobile hospitalnya. Ini contohnya ada ruang resepsionis kami, ini ada ruang pemeriksaan atau poliklinik, ada laboratorium diagnostiknya, ruang radiologi, ruang bedah, dan ini untuk ICU-nya, jadi menggunakan inkubator, dan ada ruang rawat inap dan ruang obat. Ini ada beberapa foto kegiatan aktivitas dari Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Jadi ini kegiatan sehari-hari kami, rawat jalan di poliklinik, vaksinasi, ini laboratorium penunjang, laboratorium diagnostik kami. Untuk rawat inapnya, jadi kami memiliki 5 ruang rawat inap, jadi 3 khusus untuk yang infeksius, 2 untuk yang non-infeksius. Kemudian ini manajemen pemberian pakan untuk perawatan rawat inapnya. Ini untuk perawatan sehari-hari rawat inap.
pasien rawat inap, jadi tidak untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan exercise. Kami kebetulan di sebelah ada lahan kurang lebih 3.000 meter yang kosong, jadi itu digunakan untuk exercise hewan-hewan rawat inap kami. Ini instalasi bedahnya. Jadi ini ada foto waktu kami kerjasama dengan Jakarta Animal Aid Network melaksanakan OHA dan kastrasi pada monyet ekor panjang sebelum dilepas liarkan ke alam bebas. Terus ini grooming, kami hanya menerima grooming untuk hewan sakit saja. Kemudian kami juga mempunyai protokol atau SOP tersendiri untuk sanitasi dan desinfeksi lingkungan. Kemudian untuk dental scaling, untuk radiologi ronsen. Jadi kami memiliki dua jenis mesin ronsen. Yang pertama yang stationary dan yang kedua yang mobile. Jadi bisa dilaksanakan proses ronsen ini di lapangan atau di kandang. Selain itu juga karena kami di daerah padat ternak, kami juga melayani USG, IB, dan PKB untuk hewan ternak seperti sapi perah atau domba. Nekropsi juga, kami melayani nekropsi untuk peneguhan diagnosa. Ini biasanya, ini contohnya gambar nekropsi pada sapi perah. Selain pada sapi perah, kami juga sering melaksanakan nekropsi pada anjing, pada kucing, pada kuda, termasuk pada burung, untuk termasuk burung yang mungkin yang tadi burung makau. Karena banyak juga importir di kota Bandung ini yang burungnya mati, penasaran kenapa, jadi akhirnya dikirim kami untuk di nekropsi. Ini contoh gambar pelayanan ambulatori kami. Jadi kami melaksanakan pelayanan di tempat klien. Contohnya di breeder kucing, terus ada di, malah kami sempat ke hutan gitu karena anjingnya sakit waktu ada di hutan, jadi kami datangi ke sana. Terus ini juga di peternak sapi perah, terus di peternak domba. Kemudian kami juga memiliki unit IGD, jadi ada khusus untuk emergency service-nya. Dan ini kegiatan rutin kami setiap tahun sebelum ada pandemi, jadi biasanya kami berkeliling ke seluruh Jawa Barat, ke kabupaten kota, mendampingi pelayanan kesehatan hewan bagi puskeswan. Jadi selain ini kami juga melaksanakan pembinaan atau pendampingan pelayanan untuk pusat kesehatan hewan di kabupaten kota. Selain itu kami juga melaksanakan contohnya bakti sosial dalam rangka World Rabies Day. Ini contohnya gambar di Unpad dan ini di Unpad. Dan kunjungan juga, kami menerima kunjungan dari universitas, dari dinas lain, dari provinsi lain. Kadang juga ada yang datang studi banding, ingin membangun rumah sakit hewan itu seperti apa. Dan kerjasama juga dengan pemerintah daerah lain atau dengan LSM atau dengan lembaga penelitian. Selain itu juga ada kegiatan khusus peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi kami setiap tahun mengalokasikan anggaran khusus untuk mengundang narasumber. Ini contohnya Dokter Nanta dulu waktu tentang penanganan penyakit pada kuda. Jadi kami undang khusus. Sebelumnya juga pernah Profesor Denny tentang radiologi, terus Dokter Adi tentang kulit, banyak lah pokoknya. Jadi setiap tahun kami mengalokasikan anggaran khusus untuk melatih petugas kami untuk upgrade ilmunya. Selain itu juga kami kirimkan mereka untuk mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop di luar. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Dr. Anita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dok Yoni atas paparannya yang sangat menarik ya. Kita semua pada sore hari ini mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru nih dalam konteks substansi maupun tentang manajemen pengelolaan rumah sakit hewan milik pemerintah daerah ini ya. Kita semua tadi lihat ya betapa luas cakupan pelayanannya, tidak hanya untuk
kesehatan hewan saja ya, Dok, dan cakupan pelayanan untuk kesehatan hewannya juga tidak hanya hewan pet ya, tetapi juga hampir semuanya ya. Baik, betul, Dok. langsung masuk saja untuk diskusi ya. Jadi untuk memperjelas apa yang sudah tadi dipaparkan oleh Dr. Yoni, kita masuk sesi diskusi ya. Tapi ini saya belum lihat ini di live comment belum ada pertanyaan, Dok Ulum. Ini belum ada yang mengajukan pertanyaan ini. Sambil menunggu, Dok Yoni, ya. Ada yang bisa dilanjutkan mungkin sharing kasus-kasus atau mungkin ini terkait COVID nih, ya tentunya merubah pola pelayanan begitu ya. Nah, sejauh mana pelayanannya berubah sejak ada pandemi ini? Apakah ada penurunan pelayanan atau bagaimana nih? Ya, baik, terima kasih Dok Anita. Jadi semenjak COVID ini dari bulan April sampai sekarang, ya, alhamdulillah sih kalau untuk pasien sendiri kita tidak berkurang, tapi justru ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Dan oleh karena itu ya kami berusaha terus untuk menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID, Dok. Jadi kebetulan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mengeluarkan SOP untuk unit pelayanan masyarakat. Jadi harus seperti apa gitu untuk dalam rangka COVID ini. Ini contohnya kami menerapkan kalau di itu apa work from home gitu ya. Jadi kerja dari rumah. Kami tidak work from home tapi istilahnya FWA, jadi flexible working arrangement. Jadi kami atur jadwalnya, Dok. Ada shift, sistem shift, terus ada untuk protokol kesehatannya sendiri. Jadi kami ya agak sedikit kewalahan ya, Dok, ya, karena perlengkapan seperti masker, hand sanitizer, terus desinfektan ini boros. Jadi karena setiap hari harus kami laksanakan penyemprotan gitu. Terus kasus atau jumlah pasien? Kalau untuk pasien sih justru agak ada sedikit peningkatan, Dok, karena banyak ada waktu ininya tidak 24 jam lagi udah ya? Iya. Nah, ini mungkin karena ada peralihan, Dok. Jadi ada beberapa rekan kami di Bandung ini yang puskeswan itu banyak yang tutup selama COVID. Terus klinik hewan juga banyak yang mengurangi jam kerja. Jadi akhirnya banyak yang dirujuk ke rumah sakit. Baik, Dok, ini ada nih beberapa pertanyaan ya. Ini dari langsung ya, Dok ya. Nih ada pertanyaan dari Sang Gelegar nih ya. Jadi Sang ini mau bertanya, apakah ada upaya khusus yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hewan Jawa Barat untuk mengurangi kejadian resistensi antibiotik? Begitu pertanyaannya, Dok. Oke. Terima kasih ini Adik Sang Gelegar ya atas ininya. Jadi kami memang di sini untuk mengurangi kejadian resistensi antibiotik. Jadi kami juga sering mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Ini contohnya kalau di Unggas kan sekarang AGP itu sudah dilarang ya, antibiotik growth promoter. Ini termasuk kami juga apabila tidak dibutuhkan antibiotik ini tidak kami berikan, Dok. Jadi berdasarkan gejala saja. Jadi terutama contohnya yang mungkin ada beberapa edaran bahwa untuk chloramphenicol itu tidak boleh diberikan untuk hewan gitu ya. Nah, ini kami juga sekarang tidak memberikan itu sudah lama, dan untuk antibiotiknya kami ya hanya antibiotik untuk manusia untuk hewan saja. Jadi yang ada di pasaran saja. Jadi yang antibiotik yang tidak digunakan di manusia gitu tuh. Untuk khusus hewan gitu ya. Ya, untuk khusus hewan. Oke. Baik, itu tadi ya Sang ya, sudah dijawab oleh Dr. Yoni. Tadi ada pertanyaan tentang pendirian rumah sakit ya dari Saudara Feni ini. Nggak bisa ya, udah naik ke atas ya. Baik, ini bagaimana agar sebuah daerah dapat membentuk rumah sakitnya sendiri? Nah, dan untuk kegiatan ambulator, apakah pelayanan berdasarkan panggilan atau ada jadwal rutin dari rumah sakit? Silakan, Dok.
Nah, ini untuk mengenai pembentukan rumah sakit hewan sendiri, ini kembali lagi dok, yang pertama kebijakan pimpinan daerah dok. Jadi kalau misalnya pimpinan daerahnya ini tertarik dengan masalah kesehatan hewan, mungkin akan bisa ya, bisa kita biasanya dengan oleh PDHI setempat ini bisa didukung untuk membentuk rumah sakit hewan. Cuma yang jadi masalah karena ini mengenai aturan legalitas. Jadi kita harus cari dulu apakah di instansi pemerintah daerah setempat itu ada tidak tupoksinya itu tentang pelayanan kesehatan hewan. Nah, ini mungkin kalau sudah ada tupoksinya, ini bisa kita membuat rumah sakit hewan. Ini contohnya, mohon maaf dok, ada beberapa teman-teman provinsi lain, mereka sudah mendirikan rumah sakit hewannya sudah canggih gitu ya, tapi sampai sekarang operasionalnya belum maksimal dikarenakan yaitu karena tidak ada cantolannya gitu, cantolan dari segi hukumnya. Jadi ini mau di mana sih disimpannya, mau di dinas mana rumah sakit hewan ini. Ini kebetulan dulu waktu Jawa Barat membentuk rumah sakit hewan sudah ada. Jadi tupoksi di laboratorium Keswan Jawa Barat waktu itu tuh ada pelayanan kesehatan hewan. Akhirnya rumah sakit hewan tahun 2014 dibentuk masih di bawah laboratorium. Nah, kemudian keluar peraturan daerah dan peraturan gubernur yang baru, kami bisa berdiri sendiri. Jadi untuk pemerintah daerah legalitasnya diutamakan karena nanti jadi pertanyaan oleh inspektorat atau oleh dari Kementerian Dalam Negeri biasanya ini kenapa bikin rumah sakit hewan tapi dari segi hukumnya belum ada, ini bisa jadi dasar hukumnya ya, betul. Ya. Nah, itu tadi Feni ya sudah dijawab oleh Dr. Yoni. Masih banyak nih Dr. Yoni nih, saya teruskan ya. Ya. Nah, ini apakah bisa nih dari Reza nih? Ya. Reza bertanya, Reza Pratama. Apakah bisa dijelaskan alur penerimaan pasien intensif gawat darurat? Oke, untuk pasien gawat darurat sendiri, jadi kami ada beberapa jalur ya hotline gitu istilahnya untuk lapor. Jadi bisa lewat WA ataupun lewat medsos kami karena insya Allah 24 jam nomor hotline tersebut dan medsos kami itu jadi terus di monitoring gitu, jadi ada petugas khususnya. Sedangkan kalau untuk kasus untuk yang datang langsung tanpa ada ini langsung biasanya jadi ada khusus, ada petugas khususnya penerima untuk gawat darurat ini dok. Jadi bisa langsung, biasanya bisa melewati antrian biasanya. Jadi kalau misalnya sedang antri ada pasien gawat darurat, jadi ini juga kami belajar dari rumah sakit umum. Jadi kegawat daruratan itu ada ininya dok, ada prioritasnya. Jadi mana sih gawat darurat yang bisa membahayakan nyawa atau tidak. Jadi kalau misalnya seperti fraktur gitu, tapi ternyata hewannya masih bisa lari-lari, masih ini itu kami golongkan bukan gawat darurat, jadi nanti saja gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada kayak tidak sudah susah bernafas, sudah kebiruan, sianosis, itu harus buru-buru kita akan dahulukan seperti itu tuh. Ini jadi ingatnya kalau berbicara tentang rumah sakit hewan Jabar ini, kalau di manusia ini RSUD ya, rumah sakit umum gitu. Ya, betul. Nah. Oke, baik. Nah, itu tadi dari Reza sudah dijawab. Kemudian ada lagi nih. Apakah ada bentuk kerjasama nih antara UPTD, ini ke Rio Setiawan, pertanyaan dari Rio Setiawan. Oke, untuk adik Rio ya, untuk kerjasama kami ada dok, jadi biasanya contohnya ini dengan klinik hewan swasta yang ada di Bandung, jadi kami sering berkoordinasi terus gitu, jadi contohnya dalam hal pasien rujukan, jadi kami sering gitu ya setiap tahun itu kami sering melaksanakan rapat koordinasi bagaimana tata cara rujukan, terus apa saja sih yang harus dikirimkan pada waktu saat merujuk, karena jangan sampai nanti pengobatan yang telah dilakukan pada klinik tersebut terus kami ulangi lagi ternyata tidak efektif gitu. Jadi sebaiknya pada saat merujuk atau apapun disertai dengan surat rujukan. Jadi biar nanti kami jelas untuk penanganan lebih lanjutnya.
Dan yang ada di lingkungan sendiri ini kami kerjasama biasanya tidak hanya dengan klinik hewan swasta, tapi dengan pusat kesehatan hewan kabupaten kota juga. Kami sering melaksanakan vaksinasi massal, rabies, contohnya karena Jawa Barat belum bebas rabies. Jadi untuk rabies kami setiap tahun laksanakan vaksinasi di Jawa Barat. Terus untuk pengendalian populasi juga kami melaksanakan OH dan kastrasi untuk HPR di daerah. Itu biasanya digratiskan atau bersubsidi, Dok, jadi tidak bayar. Jadi ini kerjasama gitu seperti itu. Ya, itu Rio ya, saudara Rio ya, tadi sudah dijawab. Masih ada lagi nih, Dok. Izin bertanya, apakah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Hewan Jabar diberikan spesialisasi bagi tiap dokternya, sehingga dokter tersebut hanya menangani kasus sesuai keahliannya? Spesialisasi. Spesialisasi ya. Jadi sejauh ini kami belum ada spesialisasi, tapi hanya ada minat aja, Dok. Jadi kami di sini contohnya dokter yang praktik langsung. Kalau saya kebetulan praktiknya di hewan besar ya hanya menangani pasien hewan besar saja. Tapi kalau misalnya dokter yang praktik yang lain, contohnya ini ada dokter Dani, contohnya beliau lebih senangnya di bedah, jadi lebih fokus ke bedah. Ini kebetulan ada dokter Ratna juga, beliau lama di Taman Safari Bali, jadi kalau untuk kasus-kasus untuk hewan liar, satwa liar, itu biasanya beliau yang yang leadnya gitu, jadi yang menangani langsungnya. Terus ada juga yang spesialis di burung, ini seperti Dokter Ayu, ini kebetulan kalau ada kasus burung, ini tapi secara umum sih kami tidak mengkhususkan diri, Dok. Jadi semua dokter ya bisa menangani, tapi memang punya keahlian tersendiri gitu. Misalnya ada di satwa liar, ada di hewan besar, ada di burung gitu, seperti itu, Dok. Ya, harus menangani semua ya, kalau pas lagi betul, Dok. Gitu ya, Dok ya. Nah, tapi tentu saja pasti masing-masing memiliki minat ya. Ya, betul. Pasti ini jawabannya tadi itu Valen ya. Tadi saya lihat ada pertanyaan tentang, tapi saya sudah ke atas nih tadi, tentang rehabilitasi monyet ekor panjang tadi ya. Bisa Dok, mohon bantuannya untuk baik, Dok. Jadi ini, Dok, kebetulan tahun 2018 itu kami melaksanakan kerjasama operasional dan teknis gitu ya dengan Jakarta Animal Aid Network. Jadi sebenarnya Jakarta Animal Aid Network ini dulu pernah melaksanakan proyek ini di Jakarta, Dok, zaman gubernurnya Pak Jokowi dan Pak Ahok gitu waktu itu. Ya, untuk topeng monyet, Dok. Jadi tapi hanya khusus Provinsi Jakarta. Nah, kebetulan yang ini kelanjutan dari proyek tersebut, jadi untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi kegiatan tersebut kami juga tidak turun langsung ke lapangan, jadi mereka yang turun langsung ke lapangan dengan Dinas Sosial, dengan Satpol PP Kabupaten Kota. Jadi setiap ada yang diduga itu tempat mangkal atau tempat topeng monyet gitu ya, itu biasanya mereka akan jangkau, istilahnya kalau bukan ditangkap gitu, kalau kata Satpol PP ada penjangkauan. Jadi diambil monyetnya, terus warga yang usaha topeng monyet ini dibina oleh Dinas Sosial, diberi keahlian yang lain. Jadi nanti monyetnya dibawa ke Cikole untuk direhabilitasi. Ini rehabilitasinya makan waktu 1 tahun kurang lebih, karena di sini kapasitas untuk rehabnya kurang lebih untuk sampai 50 sampai 100 ekor, Dok. Jadi ada beberapa lokal, dan monyet ini kan dia teritorial, monyet ekor panjang ini teritorial, terus dia sifatnya kekeluargaan juga, berkelompok. Jadi dikelompokkan, Dok, kita dalam 1 tahun ini hasil tangkapan ini dibuat satu kelompok, satu keluarga kecil gitu. Jadi ada alfanya, ada male alfa, ada beta, ada betinanya, ada anaknya. Jadi dibikin keluarga buatan gitu. Setelah mereka sudah rukun, terus sifat liarnya sudah keluar, itu baru dilepas liar. Yang kalau nggak salah dilepas liarnya terakhir itu di Ciwidey dan di Jawa Timur, saya kurang tahu Jawa Timurnya di mana, kalau nggak salah di Baluran atau di mana gitu.
itu efektif ya? Efektif, Dok. Efektif Karena ya? sekarang di Bandung itu sangat jarang kalau lihat topeng monyet di jalan itu, karena mereka sudah tahu ada kegiatan ini gitu, Dok. Dan mungkin juga penyuluhan-penyuluhan ya untuk Iya, betul. namanya kelompok-kelompok itu kan mungkin ada kelompok-kelompok ini ya Dok ya. Iya. Baik ya. Ini apa namanya, masih ada waktu nih. Ini mumpung Dokter Yoni masih ada di sini, kita manfaatkan semaksimal mungkin nih. Ayo, adik-adik mahasiswa, silahkan kalau mau bertanya. Masih mumpung masih ada Dokter Yoni di sini. Mana lagi pertanyaannya? Mengenai ya? Dilanjut aja Dok. Ini Dok, ini kan kadang banyak yang langsung WA ke saya gitu ya, pingin magang. Jadi nanti kebetulan saya tadi magang di luar PPDH gitu ya, untuk magang profesi atau magang lainnya, untuk PKL juga. Jadi nanti kalau ada yang berminat untuk magang PKL atau magang profesi di sini, ini suratnya ditujukan ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Nanti ditembuskan ke kami, ke Rumah Sakit Hewan. Ini biasanya nanti jawabannya sih kalau tidak akan lama Dok, maksimal paling seminggu juga bisa ada keputusan bisa magang atau tidaknya. Karena contohnya tahun kemarin itu sampai ngantri di sini Dok. Kamu sudah pernah menempatkan mahasiswa kami Dok untuk PKL ke rumah sakitan ini? Ya sudah Dok. Cikole ya, pertama ya baru. Sudah berapa tahun gitu sudah ada gitu. Ya, tapi terus 2 atau 3 ini ya, yang kemudian karena ada pandemi ini jadi berhenti untuk sementara ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih Dok, dari Fania Agustina nih Dok. Mengenai pelayanan bersubsidi, apakah dapat dilakukan pendaftarannya secara perorangan atau memang harus secara komunitas dan dari perguruan tinggi? Pelayanan bersubsidi. Ini apa namanya? Ini mungkin yang tadi ya Dok ya, mengenai pengurangan populasi HPR kayaknya OHA dan Kasrasi. Ya, baik, kalau untuk ini sih silahkan, jadi bisa langsung datang ke kami untuk pelayanan bersubsidi, asalkan alasannya jelas. Misalnya ini tujuannya untuk OHA kastrasinya untuk pengurangan populasi, misalnya di kampung saya banyak kucing liar gitu, ingin ini bisa, nanti insya Allah kami bisa layani selama jangkauannya tidak terlalu jauh gitu. Biasanya kalau misalnya terlalu jauh dari Bandung, kami akan kontakkan ke dinas peternakan setempat atau ke puskesmas setempat. Nanti mereka tangkap, nanti kami yang ke sana gitu. Kita kerjakan bareng-bareng di sana seperti itu, Dok. Oke. Baik, ini saya ini ada nggak tahu nih, apakah ini pertanyaan yang dari Adita nih, betul ya? Adita bertanya untuk Dr. Yoni bukan nih? Bagaimana proses untuk magang mandiri? Ya, untuk magang mandiri ini suratnya bisa langsung pakai surat pribadi juga nggak apa-apa, jadi ke kepala rumah sakit. Tapi kalau misalnya untuk mandiri sih bisa langsung ke kepala rumah sakit, nanti bisa dikirim via medsos kami. Jadi bisa langsung itu ke email rumah sakit, nanti bisa kalau nggak ke sama itu ya, ke medsos kami bisa langsung, di situ ada alamat email kami, bisa langsung di email. Biasanya kalau untuk mandiri bisa. Tapi kalau untuk dari institusi, dari fakultas atau dari universitas itu harus ke dinas dulu, jadi tidak bisa langsung ke rumah sakit. Atau selesai dari PPDH mungkin kali ya Dok ya. Jadi ini kalau untuk magang yang sifatnya institusi kan PKL rumah sakit ya, mungkin institusi ya, yang melakukan pengurusan administrasinya ya Dok ya. Baik, masih ada tidak nih ya pertanyaan? Kalau ada yang masih ingin ditambahkan, Dr. Yoni? Ya. Ada yang masih ingin ditambahkan? Ada yang masih bisa ditambahkan, bukan ingin ditambah, masih bisa ditambahkan. Kalau untuk rescue gitu, berapa persen maksimal ininya ya, pelayanan untuk rescue? Kalau rescue, saya tidak bisa menyebutkan ininya ya Dok ya, tapi kalau misalnya mau rescue, silahkan kontak langsung saja ke kami gitu. Karena artinya pelayanan untuk yang rescue itu ada batasan ininya nggak Dok? Artinya biasanya sih kalau ada event Dok, kalau ada event khusus gitu ya, contohnya misalnya kayak semacam World Rabies Day itu ada
ada yang komunitas, biasanya kan ada rescuer gitu. Itu datang ke kami, ini bisa kami layani gitu. Tapi kalau misalnya di luar event ini agak susah ya, karena kami juga punya peraturan tersendiri karena kami ada kewajiban membayar mau menyetor ke daerah, ada semacam PNBP gitu, kami juga harus bayar pajak ke negara gitu. Baik, tapi kalau misalnya pelayanan untuk masyarakat klien misalnya ya, masyarakat yang kurang mampu begitu dok? Itu ada dok. Jadi biasanya kami kerjasama dengan kabupaten kota gitu ya. Misalnya di daerah tersebut ada ini, kita buat event apa? Misalnya event pelayanan perorangan begitu, dok? Kalau perorangan kami belum bisa dok. Jadi tetap harus ada ini ya. Jadi ada alasan kuat gitu, kenapa kami harus melayani dengan free gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada event, ada hal tertentu bisa kami layani gitu. Seperti itu. Karena ini harus dipertanggungjawabkan gitu, karena obat dan peralatan itunya pakai uang rakyat gitu. Biasanya ribet ya kalau uang negara, pertanggungjawabannya kita tahu tidak kayak ini ya, tidak sederhana begitu ya dok ya? Iya betul dok. Baik, Dr. Yoni, terima kasih banyak atas waktu, kemudian kesediaannya ya untuk ikut serta sebagai narasumber pada acara webinar mahasiswa PPDH FKH IPB. Jangan kapok ya dok ya, nanti sering-sering diundang. Ya, terima kasih banyak juga sudah diriuh ya untuk penempatan anak-anak kami untuk PKL ke rumah sakitan. Ya mungkin mudah-mudahan pandemi ini berakhir sehingga nanti bisa masuk lagi dok. Melaksanakan PKL ke rumah sakitan secara hands on di lapangan.